Bab 931 Hal-hal berharga yang disayanginya di dalam hatinya. William bernapas dengan susah payah saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi sia-sia. Tidak peduli apa yang ia lakukan, ia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun untuk menggerakkan jarinya. Ia seperti lampu minyak yang telah membakar semua cadangan bahan bakarnya, dan tidak dapat lagi menghasilkan cahaya. Optimus, kurang dari 8 menit lebih besar dari. Klon-klon William tidak dapat bergerak dari posisi mereka karena saat ia memilih untuk menyerang Soleil secara manual, mereka semua tidak dapat lagi bergerak dari posisi mereka. Jika seseorang keluar dari formasi, klon-klon lainnya akan menerima serangan balik dan merusak semua yang telah mereka kerjakan sampai sekarang. Tepat saat William sedang memikirkan bagaimana menghadapi situasi saat ini, dua wajah menggemaskan muncul di garis pandangnya. William berkedip saat ia menatap ke atas pada dua gadis berambut merah muda yang sedang memandangnya sambil mengunyah permen beruang. Untuk sesaat, half-elf itu berpikir bahwa ia tanpa sadar telah meninggal, dan tiba di surga. Tidak mungkin kedua gadis kecil malaikat itu muncul di tempat terkutuk ini, hanya untuk memakan gummy bear dengan santai. Kau mau? Tanya salah satu gadis. Tidak apa-apa, Maple gadis baik. Jadi aku akan memberimu satu bahkan jika kau tidak meminta. Maple dengan paksa meletakkan gummy bear merah di dalam bibir William yang berlumuran darah seolah itu bukan masalah besar. Dia tidak menyadari bahwa William tidak bisa mengunyah karena dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Cinnamon juga gadis baik. Cinnamon tergagap saat dia buru-buru mengeluarkan gummy bear dari kantong kecilnya dan juga memberi makan William. Ada apa? Kau tidak menyukainya? Tanya Maple sambil memiringkan kepalanya. Mungkin dia ingin lebih. Cinnamon menawarkan jawaban. Kalau begitu, mari kita beri dia lebih. Kedua gadis berambut merah muda itu hampir menumpahkan semua gummy bear mereka ke mulut William, yang membuat William ingin menangis sejadi-jadinya. Saat lebih banyak gummy bear masuk ke mulutnya, half-elf itu selangkah lebih dekat untuk mati karena sesak napas. Aku berhasil selamat dari serangan napas dari Dewa Semu, tetapi aku akan menemui ajalku sebelum waktunya karena gummy bear, William berduka dalam hati. Gadis-gadis, kalian berdua tampak seperti malaikat, tetapi apakah kalian iblis yang menyamar? Dari siapa kalian mendapatkan sifat ini? Maple berhenti memberikan gummy bear kepada William karena dia menyadari bahwa kulit half-elf itu memucat. Cinnamon juga menyadari perubahan ini saat dia melihat dengan khawatir ke arah remaja berambut merah, yang pipinya membengkak seperti katak banteng yang berkokok. Apakah kamu kesulitan bernapas? Maple bertanya sambil berbalik ke arah saudara kembarnya. Ketika orang berhenti bernapas, apakah mereka mati? Cinnamon mengangguk. Orang mati tidak perlu bernapas karena mereka sudah mati. Kedua gadis itu melirik William dan melanjutkan memakan sisa gummy bear di kantong mereka. Keduanya sangat riang, bahkan mereka bertukar rasa gummy bear, sambil melihat penderitaan William. Tepat saat William akan benar-benar mati karena sesak napas, kata-kata kedua gadis itu terlintas di benaknya yang kabur. Orang mati tidak perlu bernapas karena mereka sudah mati, pikir William saat sebuah kesadaran muncul di benaknya. Menggunakan sedikit kendali terakhir dalam benaknya, dia memerintahkan Optimus untuk mengganti job kelasnya menjadi vampire progenitor. Seketika, perasaan sesak napas menghilang, dan William merasakan suatu bentuk energi berkumpul menuju tubuhnya. Karena pertempuran melawan Apophis, dia telah melupakan banyak hal, dan dia tidak dapat berpikir dengan benar karena perasaan kabur di kepalanya. Saat ini, mereka berada dalam kehampaan. Dan Cassidy telah mulai mengumpulkan kekuatan orang mati. Dengan hukum yang telah menyatu dengan tubuhnya, William memulihkan kekuatannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, hal pertama yang dilakukannya adalah memakan permen karet terkutuk di dalam mulutnya, yang membuat kedua setan kecil itu bertepuk tangan karena geli. William menopang dirinya dalam posisi duduk saat semua tulang patah dan luka di sekujur tubuhnya beregenerasi sepenuhnya. Terima kasih, kata William sambil menepuk kepala kedua gadis itu. Gadis kembar itu terkikik sebelum berlari menjauh darinya, tetapi sebelum mereka menghilang sepenuhnya, mereka melambaikan tangan dan mengingatkannya tentang apa yang harus dilakukannya. Kalahkan orang jahat itu, teriak Maple sambil mengangkat tinjunya yang kecil ke udara. Kalahkan orang jahat itu. Cinnamon meniru saudara kembarnya saat dia juga mengangkat tinjunya yang kecil ke udara. Setelah mengatakan apa yang perlu mereka katakan,
mereka berlari sambil berpegangan tangan, dan menghilang dari pandangan William tidak lama kemudian. Apophis yang melihat semuanya dari awal hingga akhir tidak dapat mempercayai matanya. Ia tidak tahu dari mana kedua gadis berambut merah muda itu berasal, tetapi karena dia tidak dapat bergerak dari lokasinya, dia memutuskan untuk mengabaikan mereka. Dia memperhatikan William dengan saksama dan tahu bahwa half-elf itu hampir mati. Dewa Semu itu bahkan tertawa dalam hati ketika melihat kedua gadis itu mencoba membunuh remaja berambut merah itu dengan cara mencekik. Ketika tanda-tanda vital William benar-benar menghilang, dia merasa menyesal karena bukan dia yang memberikan pukulan terakhir kepada half-elf itu. Namun, ketika musuhnya, yang dia pikir sudah mati, tiba-tiba berdiri, Apophis merasa ada yang tidak beres. William tidak mengatakan apa-apa dan hanya menghentakkan kakinya untuk langsung muncul di hadapan Dewa Semu, yang hampir memulihkan sedikit kekuatannya. Tinju half-elf menghantam bagian tengah wajah naga, yang membuat ular humanoid itu terbang. Dia tidak menghentikan serangannya dan melanjutkan dengan rentetan pukulan dan tendangan terus-menerus, yang membuat Apophis merasakan sakit yang luar biasa. Dasar serangga, beraninya kau. Apophis sudah muak dan bertukar pukulan dengan William yang menerimanya tanpa mundur. Kali ini, gelombang kejut yang kuat turun ke seluruh kota saat mereka saling memukul hingga tak bersisa. Sudah waktunya bagi kalian para dewa untuk berhenti meremehkan manusia. Teriak William saat dia memberikan pukulan ke atas pada naga yang membuat Dewa Semu yang terluka itu terbang ke langit. Kau tidak akan pernah menang melawan dewa. Apophis meraung saat dia mencoba mendapatkannya kembali dengan paksa menegakkan dirinya di udara. Tidak sekarang, tidak akan pernah. Dewa kekacauan mengumpulkan keilahiannya di tinjunya dan bertemu langsung dengan William. Tinju mereka saling beradu, yang membuat half-elf itu jatuh ke tanah. Setelah aku membunuhmu, aku juga akan membunuh wanita berambut hitam dengan gelang emas itu. Seru Apophis. Jika bukan karena kalian berdua, rencanaku pasti berhasil. Aku akan menyiksa jiwa kalian berdua dan mendengar jeritan kalian sampai akhir zaman. Aku akan membuatmu menyesal telah melawanku. Sang naga melepaskan napas naga yang terbuat dari api hitam untuk mengakhiri hidup William untuk selamanya. Karena ini adalah Void, ia dapat dengan mudah menangkap jiwa siapapun yang meninggal dan mencegah mereka memasuki siklus reinkarnasi. Rencana Apophis sangat jitu, kecuali satu hal. Seharusnya ia tidak menyebutkan bahwa rencananya akan menyakiti Belle karena ia adalah skala terbalik William. Ledakan dahsyat lainnya, mengguncang seluruh kota saat Dewa Semu itu menatap musuhnya. Kedua lengan William telah menguap saat ia menggunakannya untuk memblokir serangan, yang membuat Apophis sangat senang. Namun, saat kedua lengan itu langsung beregenerasi, senyum di wajahnya langsung menghilang. Half-elf itu terbang ke langit dan melayang 100 meter jauhnya dari Apophis. Niat membunuh mengalir keluar dari matanya saat dia menatap dewa yang mengancam kekasihnya. Waktunya habis. Sudah waktunya bagimu untuk mati, William menyatakan sambil mengangkat tangan kanannya. Jejak api yang menyala-nyala muncul di bagian barat kota, yang menuju ke arah William. Ketika Apophis melihat ini, naluri bertahan hidupnya muncul saat dia memutuskan untuk melarikan diri ke Void sebanyak mungkin. Karena perkelahiannya dengan half-elf, dia benar-benar lupa tentang tombak Dewa Matahari yang sedang diisi untuk menghadapinya. Terlambat, William mencibir. Apakah kamu pikir kamu dapat mengancam orang-orang yang aku cintai dan lolos begitu saja? Duel X. Apophis, yang hampir terbang keluar dari perbatasan Deadlands, merasakan tarikan yang sangat kuat yang menghentikan pelariannya. Sialan kau, mortal! Apophis berteriak penuh kebencian saat ia berubah menjadi wujud aslinya. Hanya dengan menggunakan tubuh aslinya ia akan memiliki kesempatan melawan serangan yang berpotensi mengakhiri keberadaannya. William memegang tombak yang menyala-nyala di tangannya saat ia menarik lengannya. Ia menatap tanpa rasa takut ke arah ular hitam raksasa yang telah membuka rahangnya untuk melahapnya bulat-bulat. Berkembanglah di medan perang. William meraung saat tato Triketra di punggung tangan kanannya bersinar terang. Api yang mengelilingi tombak menyebar seperti api liar saat proyeksi Dewa Matahari Luh muncul di belakang William, yang berarti bahwa half-elf telah berhasil mengaktifkan keilahian yang telah tertidur di dalam tombak selama ratusan tahun. Fleur du Soleil. Soleil terbang ke arah ular raksasa itu seperti anak panah, tetapi ia berubah menjadi Phoenix merah di tengah jalan. Saat Phoenix dan ular hitam raksasa bertabrakan satu sama lain, Void bergetar saat ledakan yang sekuat supernova meledak dalam kegelapannya yang sunyi.
Ledakan itu begitu dahsyat sehingga William terlempar dari batas kota dan jatuh ke dalam void. Saat tubuhnya turun ke dalam kegelapan void, sebuah nama terucap dari bibirnya sebelum ia kehilangan kesadaran. Ia telah memberikan segalanya dalam serangan terakhirnya itu, dan sekarang benar-benar kehabisan tenaga. Air mata mengalir di sisi wajahnya, saat ia jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Ia berdoa agar saat ia membuka matanya lagi, hal-hal berharga yang ia sayangi di dalam hatinya, tidak akan diambil darinya. Bab 932 Aku akan membuat mereka setuju apapun yang terjadi. Saat tubuh William jatuh dari kota terapung ke dalam kehampaan, dua pasang tangan mencengkeram tubuhnya dan membimbingnya menuju portal merah yang perlahan menyusut ukurannya. Setelah tubuh half-elf melewati portal, dua sinar cahaya memasuki permata di dadanya. Remaja berambut merah itu tidak menyadari bahwa dua setan kecil seperti malaikat telah memasuki wilayah 1000 binatang miliknya. Butuh beberapa hari sebelum dia mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan menyebabkan konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak siap dihadapi oleh half-elf. Saat dia kembali ke bumi, tubuhnya jatuh seperti layang-layang yang kehilangan talinya, yang langsung diperhatikan oleh Charmaine, yang sedang memperhatikan portal merah di langit. Elf cantik itu mendesak kuda bersayapnya untuk terbang ke langit untuk menangkap tuannya. Belle menyadari keributan itu, jadi dia juga melihat ke langit untuk melihat kemana Charmaine menuju. Karena jaraknya yang jauh, dia hanya bisa melihat titik yang hampir tak terlihat di langit, yang turun dari portal merah. Jantungnya berdebar kencang saat dia menyadari bahwa orang yang mungkin jatuh adalah kekasihnya. Pada saat inilah Belle berharap dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang menuju langit. Tiba-tiba, dia mendengar kicauan dari bahunya dan menyadari bahwa uren kecil milik William, Aeton, telah bertengger di bahunya tanpa dia sadari. Aeton berkicau untuk kedua kalinya saat melompat dari bahu Belle dan berubah menjadi burung raksasa dengan lebar sayap 7 meter, membuat orang-orang di sekitarnya takut. Burung raksasa itu menoleh ke arah Belle sebelum menggunakan paruhnya untuk menunjuk punggungnya. Si cantik berambut hitam mengerti apa yang ingin dikatakan Aeton, jadi dia langsung menaiki punggungnya tanpa berpikir dua kali. Burung raksasa itu mengaktifkan kemampuannya untuk mencegah Belle jatuh, sebelum melebarkan sayapnya untuk terbang menuju langit. Karena kecepatannya, ia menyalip Charmaine dan kudanya yang bersayap, yang membuat peri cantik itu cemberut. Dia ingin menjadi orang yang menangkap tuannya, tetapi dia tahu bahwa menyalip Belle adalah hal yang mustahil. Karena itu yang terjadi, dia terus terbang ke atas untuk memastikan bahwa si cantik berambut hitam itu akan mampu menangkap William. Jika tidak, dia akan dengan senang hati menangkapnya sebagai gantinya. Saat Aeton mendekati William, ia mengaktifkan sihir anginnya untuk membuat half-elf itu turun lebih lambat, sampai dia berhenti jatuh dan hanya melayang di udara. Belle dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk memeluk William. Hatinya sakit saat dia melihat wajah pucatnya, yang tampak tanpa warna apapun. Sesaat kemudian, Charmaine tiba di tempat kejadian dan menatap tuannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kita kembalikan dia ke tanah dulu, jadi aku dan teman-temanku bisa menyembuhkannya, usul Charmaine. Belle mengangguk dan Aeton memekik tanda setuju. Mereka kemudian turun dari langit, tetapi memilih untuk mendarat 1 kilometer jauhnya dari lokasi para penyintas Kasiti. Para elf lainnya menunggangi kuda bersayap mereka dan pergi ke tempat Belle dan Charmaine mendarat, untuk membantu mengobati luka-luka tuan mereka. 10 menit kemudian, kulit William perlahan membaik setelah dimandikan oleh sihir penyembuhan para elf. Belle menatapnya dengan cemas, sambil memegang tangannya. Awalnya, tangan half-elf terasa sangat dingin. Baru setelah dia menerima perawatan dari para elf, tangannya kembali hangat, yang mengurangi kekhawatiran di hati Belle. Setelah 5 menit penyembuhan terus-menerus, half-elf perlahan membuka matanya. Orang pertama yang dilihatnya adalah elf cantik yang menjadi pelayan pribadinya, Charmaine. William masih merasa sangat lemah, tetapi dia tidak mengalami kesulitan untuk menyangga tubuhnya ke posisi duduk. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, seorang wanita cantik berambut hitam melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan memeluknya erat. Aku senang kau selamat, kata Belle dengan air mata mengalir di matanya. Aku sangat khawatir padamu, Will. Tak lama kemudian, dia mulai terisak-isak, sambil tetap memeluk tubuh William. Tubuh Belle bergetar tak terkendali saat dia melampiaskan rasa frustrasinya, dan ketidakberdayaannya, karena tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada kekasihnya. William hanya duduk di sana dan membiarkan wanita muda itu menangis sepuasnya,
sambil mencoba memahami situasi saat ini. Ketika wanita cantik berambut hitam itu memeluknya, reaksi pertamanya adalah menjauh, tetapi tubuhnya tidak bekerja sama dan tetap di tempatnya. Dia hendak bertanya kepada gadis itu apakah mereka saling kenal, tetapi saat pikiran ini muncul di benaknya, suara Optimus terngiang di dalam kepalanya. Kurang dari Will, jangan katakan apapun. Aku tahu kau bingung, tetapi aku menyarankanmu untuk tidak berbicara sepatah kata pun. Jika kau tidak mengindahkan peringatanku, aku jamin kau akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Lebih besar dari kata-kata half-elf langsung tersangkut di tenggorokannya. Dia dan Optimus sudah bersama sejak lama, dan dia akan bodoh jika tidak menganggap serius peringatannya. Belle, yang merasa ada yang salah dengan reaksi William, menarik kepalanya ke belakang untuk menatap wajahnya. Ketika tatapan mereka bertemu, jantung wanita muda itu berdebar kencang karena William menatapnya seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Dia ingin bertanya apakah William sudah benar-benar melupakannya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Belle takut jika dia bertanya, ketakutan terbesarnya akan menjadi kenyataan. Sang half-elf menatap Belle dengan heran. Ia bisa merasakan detak jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya, dan tubuhnya ingin sekali memeluk Belle. Perasaan ini membingungkan William karena ia tahu bahwa setiap serat tubuhnya merindukan wanita muda yang menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan sakit hati. Tiba-tiba, ekspresi wanita cantik berambut hitam itu berubah saat ia mendekap wajah William. Matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan atau kesedihan. Itu digantikan dengan tekad yang membara, dan gairah yang membuat hati William sakit. Will, kau adalah awal dari suratku, isi puisiku, dan akhir dari dongengku. Belle mengucapkan kata-kata ini dengan lembut saat ia menatap kekasihnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Ia tidak tahu bagaimana William telah melintasi batas antara dunia untuk bertemu dengannya, tetapi ada satu hal yang ia yakini. Tidak peduli apa yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan mereka berdua berpisah seperti orang asing. Meskipun mungkin sia-sia, ia harus mencoba. Itulah hal terkecil yang bisa ia lakukan untuk pria yang mencintainya dengan sepenuh hati. Dari dalam kabut pikiran William, kembang api yang terang menerangi langit yang gelap. Tak lama kemudian, lebih banyak kembang api mewarnai kegelapan dengan berbagai warna yang membuatnya dapat melihat versi dirinya yang lebih muda, dengan air mata mengalir di matanya. William muda tampak begitu kesepian saat menatap langit, sambil berdiri di ladang bunga. Beberapa detik kemudian, seorang wanita muda berambut hitam panjang menghampirinya, dan memeluknya dari belakang. Matanya terbelalak kaget, saat mereka berdua berciuman. Sedikit demi sedikit, pecahan-pecahan ingatannya yang hancur menyatu untuk memungkinkannya melihat wajah wanita muda itu. Pada saat inilah setetes air mata mengalir di sisi wajah William saat ia menyaksikan kejadian ini. Tanda pisah tanda hubung. Maaf, aku seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu kepadamu, kata wanita muda itu. Aku bersikap egois. William membenamkan wajahnya di dada wanita muda itu dan mendengarkan detak jantungnya. Belle, aku mencintaimu. Selalu, dan akan selalu. Sekarang dan selamanya. Belle memeluknya dan mencium kepalanya dengan penuh kasih. Begitulah katamu, tetapi kau punya begitu banyak gadis yang menunggumu kembali di dunia fantasi milikmu itu. Aku yakin kau akan segera melupakanku. Tidak akan, kata William tegas. Selama 14 tahun terakhir hidupku, aku selalu menyimpanmu di hatiku. Kau tidak punya banyak waktu lagi, Belle mendekap wajah William. Jangan sia-siakan waktu itu. William setuju dengannya sepenuh hati saat dia mengangkat kepalanya. Bibir mereka sekali lagi menempel satu sama lain saat mereka menikmati ciuman terakhir mereka bersama. Tanda pisah tanda hubung. Lebih banyak air mata mengalir di sisi wajah William saat dia melihat cinta dalam hidupnya, yang hampir dia lupakan. Pada saat inilah dia melingkarkan lengannya di sekitar Belle dan memeluknya erat. Maafkan aku, Belle, kata William. Maafkan aku. Belle memeluknya kembali dan mereka berdua berpelukan sementara air mata mereka mengalir deras. Para elf, yang menyaksikan adegan ini, saling melirik sebelum meninggalkan mereka berdua. Setelah mereka berdua tenang, William memegang tangan Belle dan mencium keningnya. Dia kemudian menatapnya dengan ekspresi serius, saat dia mengajukan pertanyaan penting padanya. Belle, maukah kau menikah denganku? Tanya William. Ya, jawab Belle sebelum memberi William ciuman cepat di bibir. Aku akan menikahimu.
Jika orang tuaku tidak setuju, mari kita kawin lari bersama. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka setuju apapun yang terjadi. Oke, aku percaya padamu. Kedua kekasih yang bernasib sial itu saling berpelukan dengan penuh kasih, saat beberapa jet tempur terbang melewati mereka, dan puluhan helikopter tiba di tempat kejadian. Bagi mereka, mereka tidak lagi peduli dengan akibat pertempuran itu. Yang lebih penting adalah waktu terbatas yang mereka berdua miliki bersama, sebelum William kembali ke dunianya. Tanda pisah tanda hubung, kurang dari 95, 59 banding 48 lebih besar dari. Kurang dari apakah kamu ingin tetap berada di dunia ini? Lebih besar dari, kurang dari ya tidak lebih besar dari bab 933 lelucon waktu. Sementara Belle dan William menyalakan kembali cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain di dunia luar, keributan terjadi di dalam wilayah 1000 binatang. Chiffon menatap kedua gadis kecil yang menggemaskan yang sedang menatapnya sambil memakan permen beruang mereka. Dia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang di dadanya saat tubuhnya secara tidak sadar bergerak untuk memeluk mereka berdua. Kedua gadis kecil itu tidak melawan dan membiarkan Chiffon melingkarkan lengannya di sekitar mereka. Meskipun istri William yang berambut merah muda itu tidak tahu bagaimana kedua gadis itu muncul di dalam wilayah 1000 binatang, naluri keibuannya yang belum berkembang muncul dan memeluk kedua gadis itu dengan erat. Lilith, yang berada tepat di samping Chiffon ketika kedua gadis itu muncul, menatap mereka bertiga dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak mungkin, gumam Lilith. Mungkinkah, sebagai seseorang yang telah melihat calon putrinya, melihat kedua gadis kecil itu membuat Lilith merasakan sesuatu seperti deja vu. Setelah puas memeluk kedua gadis itu, Chiffon dengan gembira memegang tangan mereka dan bertanya kepada mereka. "Siapa nama kalian?" tanya Chiffon. "Papa bilang aku tidak boleh memberitahu namaku," jawab salah satu gadis. "Dia memperingatkan kita bahwa jika kita melakukannya, itu bisa menyebabkan time para cinnamon." "Apa itu?" Cinnamon memiringkan kepalanya saat dia melihat saudara kembarnya. Dia kemudian mengerutkan kening seolah berpikir keras untuk menjawab pertanyaan Maple. Setelah beberapa saat, senyum manis muncul di wajahnya saat dia mengingat jawaban atas pertanyaan saudara perempuannya. "Kurasa itu disebut time para jokes," jawab Cinnamon. "Maple, aku lapar. Aku juga lapar. Haruskah kita pergi ke sarang lebah untuk mengambil madu mereka?" Lilith hampir menepuk jidatnya saat dia mendengar percakapan kedua gadis kecil itu. Namun, wajah Chiffon berseri-seri seperti bunga yang indah setelah kedua gadis itu tanpa sengaja mengucapkan nama satu sama lain. "Kalian berdua lapar?" Chiffon bertanya dengan senyum di wajahnya. "Jangan khawatir, aku tahu cara memasak pancake. Apakah kamu suka pancake?" "Maple suka pancake, Cinnamon juga suka pancake." "Oke, ayo pergi ke villa," Chiffon berkata sambil memegang kedua tangan mereka. "Bantu aku memasaknya." Oke. Lilith memperhatikan ketiga gadis berambut merah muda yang bahagia berjalan menuju villa sambil mengobrol dengan gembira. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, tetapi untuk beberapa alasan, dia khawatir kemunculan mereka yang tiba-tiba akan menyebabkan masalah bagi tunangannya. Seolah menunggu isyarat itu, dua gadis remaja cantik muncul di dalam Thousand Beast Domain. Ashe dan Putri Sidoni muncul karena mereka ingin mencari William. Sesuatu yang tak terduga telah terjadi dan mengejutkan mereka berdua. Tepat saat kedua gadis itu sedang makan di kafetaria akademi, Ian tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis. Untungnya, mereka berdua berada di ruang pribadi, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Sebelum dia berubah menjadi seorang gadis, sebuah suara yang tidak dikenal berbicara di dalam benaknya. Suara itu berkata, "Sekarang aku mengangkat kutukan yang kutitipkan pada tubuhmu." Anak laki-laki itu, William, telah menyelesaikan sebuah usaha besar yang membuatku mengakuinya. Kalian semua beruntung memiliki seseorang seperti dia dalam hidup kalian. Setelah mendengar kata-kata itu, Ian merasakan sesuatu patah di dalam laut kesadarannya. Setelah itu, dia kembali ke wujud aslinya. Dia juga menyadari bahwa kekuatan kuno yang telah disegel di dalam tubuhnya sekali lagi muncul ke permukaan. Ashe merasa sangat senang dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu, jadi dia segera mengundang Putri Sidoni untuk pergi ke wilayah 1000 binatang bersamanya untuk mencari William. Mereka berdua bergegas meninggalkan kafetaria dan pergi ke kamar Putri Sidoni untuk membuka koneksi mereka ke wilayah kekuasaan William. Begitu mereka muncul, mereka melihat Lilith sedang menatap ke kejauhan.
Karena penasaran, kedua gadis itu melihat ke arah yang ditujunya, dan melihat Chiffon berjalan bergandengan tangan dengan dua gadis kecil yang memiliki warna rambut yang sama dengannya. "Kau, si Amazon yang berdiri di sana," kata Putri Sidoni. "Siapa gadis-gadis itu? Tidakkah kau tahu bahwa kau tidak bisa membawa orang asing ke tempat ini secara acak?" Lilith menatap putri cantik itu dan memberinya senyuman manis, yang membuat Putri Sidoni merasa seperti ada kelabang yang merayapi kulitnya. "Tidak ada yang mengundang kedua anak itu untuk datang ke tempat ini," jawab Lilith. "Kau tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa memasuki wilayah 1000 binatang adalah mereka yang telah mendapatkan izin William. Karena mereka ada di sini, itu berarti William mengenal mereka sampai batas tertentu." Putri Sidoni mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Lilith adalah kebenaran, tetapi ekspresinya yang sombong membuatnya merasa kesal. Putri Amazon menatapnya seolah-olah mereka berdua setara, yang membuat putri yang menggoda itu sangat tidak nyaman. Ashe, yang mendengarkan di samping, memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat Chiffon dan dua anak yang baru saja memasuki villa bersama. Sebagai seseorang yang berbagi separuh hati William, dia sangat peka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan William. Ketika dia melihat kedua anak itu, dia dengan jelas merasakan bahwa sebagian dari mereka adalah milik half-elf. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia segera berjalan menuju villa untuk menyelidiki sensasi aneh yang dia rasakan di dadanya. Putri Sidoni merasa berbicara dengan Lilith tidak akan membuahkan hasil. Karena itu, ia memutuskan untuk mengikuti Ashe dan menginterogasi kedua anak itu secara pribadi, yang baru pertama kali ia lihat hari ini. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam villa, pertama-tama kita campur tepung, gula, dan garam, kata Chiffon sambil meletakkan bahan-bahan itu di dalam mangkuk. Kemudian kita tambahkan telur, susu, dan sedikit minyak. Kedua gadis manis itu menatap Chiffon saat ia memecahkan telur dan meletakkannya di dalam mangkuk pengaduk. Ia kemudian meletakkan kulit telur di samping, dan mulai mencampur bahan-bahan itu. Maple dan Cinnamon mengulurkan tangan untuk mengambil kulit telur dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Mereka kemudian mengunyahnya, membuat suara retakan yang keras, yang hampir membuat Chiffon menjatuhkan mangkuk yang dipegangnya. "Mama bilang kita tidak boleh membuang-buang makanan," kata Maple setelah menelan kulit telur. Cinnamon menganggukkan kepalanya tanda setuju. Maple dan Cinnamon adalah gadis yang baik. Kami selalu mendengarkan apa yang Mama katakan. Ekspresi terkejut Chiffon menghilang, dan digantikan oleh senyum yang akan meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. "Gadis-gadis baik," puji Chiffon pada dua gadis kecil yang menatapnya dengan ekspresi, "tolong puji kami." Setelah mendengar pujian Chiffon, kedua gadis itu juga tersenyum, yang membuat Chiffon ingin sekali memeluk dan meremas mereka berdua hingga tak sadarkan diri. "Siapa yang paling kamu cintai?" tanya Chiffon. "Mama atau Papa?" Maple mencintai mereka berdua. Cinnamon mencintai mereka berdua. Adegan inilah yang dilihat Ashe dan Putri Sidoni saat mereka tiba di dapur. Permata di dada Putri Duyung yang cantik itu bersinar redup saat dia mendekati dua gadis kecil yang sekarang menatapnya dengan senyum di wajah mereka. "Halo, namaku Ashe." Ashe memperkenalkan dirinya. "Boleh aku tahu nama kalian?" "Tidak," Maple menggelengkan kepalanya. "Maaf, tapi kami tidak bisa memberitahumu karena lelucon waktu." Cinnamon menganggukkan kepalanya seolah mendukung kata-kata saudara perempuannya. "Kalau begitu, bolehkah aku memegang tanganmu saja?" Ashe memutuskan untuk berkompromi dan hanya berpegangan tangan pada kedua gadis itu. Maple dan Cinnamon saling melirik sebelum menganggukkan kepala. "Oke, ayo berpegangan tangan." Kedua gadis itu dengan antusias mengulurkan tangan mereka kepada Ashe, yang diterimanya dengan senyuman di wajahnya. Kedua gadis itu begitu menggemaskan sehingga Ashe ingin mencubit kedua pipi mereka untuk menguji seberapa lembutnya. Saat dia memegang tangan mereka sendiri, permata biru di dadanya bersinar terang. Mata Ashe membelalak kaget saat dia melihat kedua gadis itu, yang melihat reaksinya dengan ekspresi geli di wajah mereka. "Kalian berdua," gumam Ashe sambil menatap kedua gadis itu sebelum mengalihkan pandangannya ke Chiffon yang sedang menatapnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Setelah mendengar cerita Raizel dari William, gadis berambut merah muda itu merasa sangat iri pada Lilith. Namun, setelah melihat Maple dan Cinnamon, perasaan itu menghilang dan tergantikan dengan kebahagiaan yang membuatnya merasa seperti berada di awan 9. Putri Sidoni tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Meskipun dia adalah wanita yang sangat cerdas, konsep paradoks waktu terasa asing baginya. Meskipun dia merasa kedua gadis itu sangat mirip dengan Chiffon, dia hanya menganggap mereka sebagai sepupu Chiffon dari pihak ibu mereka. Ashe pasti akan berpikir sama jika bukan karena fakta bahwa dia berbagi separuh hatinya dengan William. Putri duyung yang cantik itu juga tidak terbiasa dengan paradoks waktu, jadi dia merasa sulit untuk mempercayai situasi saat ini yang ada di depannya saat ini. Bagaimana? Ashe bertanya sambil menatap Chiffon dengan bingung. Itulah satu-satunya pertanyaan yang bisa ia ajukan karena tidak peduli seberapa banyak ia berpikir, ia tidak bisa menemukan jawaban yang tidak akan melanggar batas akal sehatnya. Entahlah, jawab Chiffon sambil menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa bertanya pada William saat ia kembali. Pada saat itulah perut Maple dan Cinnamon memilih untuk mengeluarkan suara keroncongan. Kedua gadis manis itu menatap Chiffon dengan tatapan memelas seolah mengatakan bahwa mereka sangat lapar. Maaf, aku akan segera memasak ini, kata Chiffon sambil buru-buru mencampur bahan-bahan di dalam mangkuk untuk menyiapkan pancake dengan rasa terbaik untuk kedua gadis kecil yang manis itu, yang membuat hatinya merasa lengkap. Bab 934 Sumpah yang bahkan dapat dicabut oleh para dewa. Keributan terjadi di negara K, beberapa jam setelah kota K menghilang. Puluhan video yang memperlihatkan para golem hitam raksasa dan kehancuran yang mereka sebabkan pada kota muncul di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak platform media sosial lainnya. Semua orang mengira bahwa ini hanyalah animasi CG yang dibuat oleh para pembuat film dan seniman animasi terkenal, tetapi ketika media pemerintah mengumumkan berita tersebut pada siaran nasional, semua orang akhirnya menyadari bahwa itu semua benar. Ketika pembawa berita menunjukkan video seorang remaja berambut merah yang bertarung melawan para golem hitam raksasa yang direkam menggunakan ponsel, semua orang langsung ingin tahu identitasnya. Beberapa menit setelah siaran nasional berakhir, banyak postingan yang mengatakan, "Tolong nikahi aku pahlawan super, berikan aku bayi-bayimu tuan tampan," apakah itu seorang pembalas dendam dalam kehidupan nyata, dan banyak topik serupa lainnya diposting di semua forum terkenal di seluruh negeri. Tentu saja, berita ini juga sampai ke komunitas internasional. Berbagai pemerintah bergerak untuk mencoba merekrut pembalas dendam tampan yang berpakaian petir. Mereka mengirim duta besar dan negosiator terbaik mereka untuk membujuk remaja berambut merah itu agar menjadi bagian dari negara mereka. Karena itu, Presiden Country K memutuskan untuk mengambil tindakan, dan secara pribadi meninggalkan ibu kota untuk mengunjungi Parker Residence, tempat William saat ini tinggal. Dia dan para pejabatnya tahu bahwa mereka perlu bertindak cepat dan menjalin hubungan yang kuat dengan William, sehingga dia tidak akan diburu oleh negara-negara lain yang berencana memberinya kewarganegaraan, serta banyak keuntungan lain yang akan memikat orang biasa. Sayangnya, William bukanlah orang biasa. Jadi ketika dia mendengar bahwa orang-orang mencoba menghubunginya, dia melakukan apa yang perlu dia lakukan dan itu adalah melarikan diri. Tindakannya ini memberi tekanan besar pada Raymond dan Adele yang dipaksa untuk menjadi pusat perhatian, dan menghibur para VIP yang datang berbondong-bondong ke kediaman mereka. Tanda pisah tanda hubung. Saya dengar anak laki-laki bernama William itu adalah tunangan putri Anda. Selamat, Tuan Parker, kata Presiden Country K sambil tersenyum. Kapan mereka akan menikah? Saya rasa kita harus membiarkan mereka menikah di negara kita. Butiran keringat mulai terbentuk di bahu Raymond saat ia berusaha menahan senyum di wajahnya agar tidak pecah. Belle masih terlalu muda untuk menikah, jawab Raymond. Saya rasa ia belum siap untuk mengambil langkah itu. Presiden menganggukkan kepalanya dan menyerahkan beberapa dokumen kepada Raymond. Saya tetap membawa surat nikah. Tinggal tanda tangan saja, kata Presiden. Salah satu anak buah saya juga berhasil menghubungi William. Setelah berdialog sebentar, dia setuju dengan pernikahan yang akan digelar besok siang. Senyum Raymond mengeras setelah mendengar ucapan Presiden. Sebagai bentuk perlawanan, dia merobek surat nikah dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Maaf, Raymond buru-buru meminta maaf. Saya sangat terkejut sampai tidak bisa menahan diri, Tuan Presiden. Presiden tertawa dan melambaikan tangannya dengan santai. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan 1000 lembar, jawab Presiden. Kehilangan 1 atau 2 lembar bukanlah masalah besar. Pernikahan akan digelar di gereja Norse di ibu kota. Semuanya sudah diatur, termasuk para tamu. Kami juga memastikan akan diumumkan di berita pukul 6 malam ini, secara nasional,
untuk memberitahu semua orang bahwa mereka berdua akan menikah di negara ini. Jangan khawatir, kami telah meningkatkan keamanan dan kami tidak akan mengizinkan tamu asing manapun untuk mencoba membawa menantu Anda dari negara ini. Sudut bibir Raymond berkedut karena semuanya terjadi begitu cepat. Bahkan dia tidak tahu di mana William bersembunyi. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa setelah kejadian di City, half-elf itu membawa putrinya pergi dan menghilang dari pandangan publik. Bahkan Paula dan Hannah, yang merupakan sahabat Belle, tidak tahu di mana mereka berada. Presiden tersenyum pada Raymond, yang senyumnya telah benar-benar pudar. Adele, yang duduk di samping suaminya, hanya bisa mendesah dalam hati karena dia mengerti bahwa ini sudah menjadi kesepakatan. Dengan presiden negara yang memberikan perintah, hanya orang bodoh yang berani menghalangi kebahagiaan putrinya. Selain itu, dia tidak lagi memiliki masalah dengan William yang menikahi Belle. Dia telah menyaksikan bagaimana half-elf mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi, tidak hanya putrinya, tetapi semua orang di City. Dia masih bisa mengingat adegan William terbakar seterang matahari untuk menyerang ular raksasa yang menuju ke arah mereka. Itu adalah hal terindah yang pernah dilihat Adele, dan dengan penampilan William, dia akan menjadi bodoh jika membiarkan orang lain mendapatkan calon menantunya. Tanda pisah. Sementara itu, di sebuah hotel bintang 5 yang dilindungi oleh pasukan keamanan pribadi presiden, William dan Belle menikmati mandi bersama di bak mandi besar. Half-elf itu masih belum sepenuhnya pulih dari pertempuran karena dia telah menghabiskan kekuatan fisik, magis, emosional, dan spiritualnya dalam pertarungan melawan Apophis. Kepalanya akan terkulai dari waktu ke waktu saat dia melawan rasa kantuk yang menguasai indranya. Belle tidak mempermasalahkannya dan langsung memandikan jenazah William, serta memperlakukan kekasihnya seperti seorang raja. Beberapa luka William belum sembuh, terutama luka di pipi kanannya yang terluka akibat serangan dewa palsu. Beberapa luka lain juga terlihat di tubuh William. Meskipun luka-luka itu tidak lagi berdarah, namun kemunculannya membuat si cantik berambut hitam itu mengerti betapa kerasnya remaja berambut merah itu berjuang demi mereka semua. Meskipun half-elf telah meyakinkannya bahwa luka-luka itu akan sembuh sepenuhnya pada waktunya, dia tetap merasa patah hati melihat luka-luka itu di tubuh William. Luka-luka yang diberikan oleh Dewa Kekacauan tidak mudah disembuhkan. Bahkan ramuan penyembuh terkuat di toko dewa hanya bisa menghentikan pendarahannya. Namun, William tidak berbohong. Hanya butuh waktu sebulan perawatan terus-menerus sebelum semua bekas luka di tubuhnya benar-benar hilang. Belle mencium pipi William dengan penuh kasih sambil menggunakan tangannya yang halus untuk mengusap dada William. Jika ini adalah situasi biasa, half-elf itu pasti akan menggunakan tangan nakalnya untuk membalas budi. Ia membantu membersihkan setiap sudut dan celah tubuh Belle, hingga wajah Belle memerah. Sayangnya, ia akhirnya tertidur setelah menahan kantuk selama beberapa jam terakhir. Karena kekasihnya tidak menghargai usahanya untuk merayunya, Belle memutuskan untuk fokus pada tugasnya dan membiarkan William beristirahat dengan baik. Ia mencium semua bekas luka William, dan berdoa agar lukanya sembuh dengan baik. Setelah selesai membersihkan tubuh William, ia tiba-tiba teringat interaksi yang terjadi beberapa jam lalu. Sebagai seseorang yang telah menghafal semua pejabat negara asalnya, Belle tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya ketika juru bicara presiden tiba di hotel mereka untuk berbicara dengan William. Half-elf itu tidak menghindar dari pria itu, dan mereka berdua membicarakan banyak hal penting. Ya, mereka membicarakan banyak hal penting seperti menyiapkan gereja pada siang hari besok, sehingga ia dan William dapat menikah. Yang mengejutkannya, juru bicara presiden dengan mudah menyetujui permintaan William, yang membuat Belle merasa ada yang tidak beres. Dia tidak keberatan menikahi William. Bahkan, dia sangat ingin menikahinya setelah tahu bahwa William hanya punya 4 hari tersisa di bumi, sebelum dia harus kembali ke dunia Hestia. Yang mengejutkannya adalah bahwa presiden negara itu telah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan William. Meskipun Belle sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi dalam rentang waktu beberapa jam setelah insiden di City. Besok, kita berdua akhirnya akan menikah, gumam Belle sambil membelai wajah William dengan lembut. Aku berdoa agar perasaanmu padaku akan tetap ada selamanya, bahkan jika ingatanmu memudar di masa depan. Si cantik berambut hitam itu mengecup kening William, sembari mengusap kepalanya pelan. Ia berharap saat pagi tiba, ia dan kekasihnya akan berdiri di depan altar dan mengucapkan janji suci mereka.
Janji suci yang tak seorang pun, bahkan para dewa, dapat renggut dari mereka. Bab 935. Apakah ada orang lain yang menentang pernikahan ini? Keesokan harinya, William berdiri di depan cermin, sambil memandangi jas hitamnya, yang telah dibelinya di Gat Shop untuk acara khusus ini. Karena pernikahan dadakan yang telah dimintanya dari juru bicara presiden, mereka tidak punya waktu untuk memilih pakaian untuk kedua mempelai. Namun, ini bukan masalah bagi William. Gat Shop menyediakan banyak gaun dan jas pengantin yang dapat dibeli kapan saja. Hal yang bagus tentang pakaian ini adalah fungsi pas otomatis, yang mengubah pakaian sehingga benar-benar sesuai dengan ukuran pemakainya. Belle cukup khawatir tentang gaun pengantinnya karena ini adalah sesuatu yang dipedulikan sebagian besar wanita di bumi. Namun, semua kekhawatirannya hilang setelah melihat gaun pengantin yang telah disiapkan William untuknya. Ini adalah gaun pengantin termahal yang telah dibuat sendiri oleh dewa pernikahan, Hymenaeus. Catatan penulis, untuk informasi lebih lanjut, cari God of Mariage di Google. Meskipun William ingin melihat seperti apa penampilan Belle dalam gaun pengantin yang diberikannya, ia menahan keinginan itu dan meninggalkannya bersama para wanita yang disewa presiden untuk membantunya dan ibunya, Adele. Gereja itu dikelilingi oleh para pria yang mengenakan gaun upacara. Mereka juga membawa senjata api upacara untuk bertindak sebagai pencegah bagi siapapun yang berencana membuat masalah di pesta pernikahan. William berjalan menuju altar, di bawah tatapan penasaran ribuan orang. Media juga diundang untuk menyiarkan acara tersebut secara langsung kepada masyarakat lokal dan luar negeri. Karena itu, banyak gadis yang terpesona setelah melihat senyum iblis dari half-elf yang tampan, yang telah menjadi topik hangat di seluruh dunia. Mereka semua berharap dapat menikahi seseorang seperti dia. Setelah tiba di altar, William berdiri tegak seperti pedang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ia telah berjuang dalam banyak pertempuran keras dalam hidupnya, tetapi untuk beberapa alasan, hatinya tidak dapat tenang, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Baginya, menikahi Belle adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Meskipun tidak terlihat di wajahnya, sebagian dirinya takut bahwa semua yang terjadi saat ini hanyalah mimpi. Mimpi yang akan hilang begitu dia bangun. Kurang dari tenanglah, Will. Ini bukan mimpi. Tarik napas dalam-dalam, dan rileks. Lebih besar dari mendengarkan nasihat sistem, William memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Semenit kemudian, dia merasa lebih tenang meskipun detak jantungnya membuatnya terasa seperti ada 1000 kuda yang berlari kencang yang akan berperang di dadanya. Tiba-tiba, pintu gereja terbuka sekali lagi, dan beberapa wanita cantik masuk, melemparkan kelopak bunga saat mereka berjalan menyusuri lorong. Semua orang menoleh untuk melihat prosesi ini dengan rasa ingin tahu yang besar karena mereka semua ingin melihat wanita muda yang beruntung yang telah berhasil merebut hati sang pahlawan yang telah menduduki peringkat pertama calon suami di dunia. Mata William terbelalak kaget ketika wanita muda impiannya muncul di hadapannya. Belle berjalan perlahan namun pasti sambil memegang buket bunga di tangannya. Wajahnya ditutupi kerudung, namun pesona dan keanggunannya terpancar dari tubuhnya yang membuat William tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Meskipun ada kerudung yang menutupi wajahnya, penglihatan William mampu menembus kerudung dan melihat Belle dalam kemegahannya yang penuh. Si cantik berambut hitam itu tampak begitu cantik dalam gaun pengantinnya sehingga William merasa seperti jatuh cinta lagi. Senyum manis tersungging di bibirnya saat dia semakin dekat ke altar tempat mempelai prianya menunggunya. Raymond dan Adele menatap putri mereka dengan air mata di mata mereka. Mereka tahu bahwa hari ini akan tiba, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan datang secepat ini. Kakak-kakak Belle juga hadir di dalam gereja. Presiden berusaha keras untuk membawa kakak laki-laki Belle, Ethan, dan kakak perempuannya, Kate, kembali sehingga mereka dapat menyaksikan pernikahan adik perempuan mereka. Awalnya, mereka marah karena mengira adik perempuan mereka dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak diinginkannya. Namun, setelah mengetahui identitas mempelai prianya, kakak-kakak Belle mengesampingkan semua yang sedang mereka lakukan dan terbang pulang dengan penerbangan pertama yang tersedia. Mereka ingin berada di sana untuk berbagi momen indah ini dengan adik perempuan mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Belle adalah harta keluarga mereka. Siapapun yang berani membuatnya menangis akan menanggung amukan semua orang di rumah mereka. Ketika Belle hanya beberapa langkah lagi dari altar, half-elf itu tidak dapat menahan senyum konyol di wajahnya agar tidak melebar. Untungnya, dia cukup tampan,
jadi tidak ada yang menganggapnya tidak pada tempatnya. Setengah menit kemudian, pendeta yang akan melakukan upacara, berjalan melewati pintu di sisi kiri ruangan di belakang altar. Ketika half-elf itu melihat pendeta, matanya membelalak kaget karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Pendeta itu mengabaikan tatapan tercengang William saat dia berdiri di depan pengantin wanita dan pria dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian mengangkat tangannya saat dia mulai memimpin upacara pernikahan. Kepada semua yang hadir, saya katakan, kita berkumpul di sini, bukan untuk menyaksikan awal dari apa yang akan terjadi, melainkan apa yang sudah terjadi. Pendeta itu menyatakan, kami tidak menciptakan pernikahan ini, karena kami tidak bisa. Namun, kami bisa dan memang merayakan bersama William von Ainsworth dan Belle von Ainsworth kejadian menakjubkan dan menyenangkan yang telah terjadi dalam hidup mereka, dan komitmen yang mereka buat hari ini. Pendeta itu kemudian mengamati semua orang di gereja saat ia melanjutkan pernikahan. Jika ada yang hadir mengetahui alasan apapun bahwa pasangan ini tidak boleh disatukan dalam pernikahan suci, bicaralah sekarang atau selamanya diamlah, kata pendeta itu. Semua orang tetap di tempat duduk mereka, dan dengan tenang menatap altar. Tidak seorang pun dari mereka berniat menghentikan pernikahan, atau setidaknya, itulah yang diyakini orang tua Belle, dan Presiden Count Rika. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Seorang pemuda menerobos masuk ke pintu gereja dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saya telah mencintai Belle selama bertahun-tahun. Saya tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Pemuda itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Karena sebuah palu kayu menghantam wajahnya, membuatnya terkapar di tanah. Palu itu kemudian terbang kembali ke altar dan berakhir di tangan pendeta, yang kemudian dipukul pelan-pelan di telapak tangannya yang terbuka, sambil menatap semua orang di ruangan itu. Apakah ada orang lain yang menentang pernikahan ini? Pendeta bertanya dengan nada menantang. Tidak seorang pun di dalam gereja mampu menghentikan wajah mereka berkedut setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Ada beberapa orang yang berencana untuk membuat masalah bagi kedua mempelai muda itu, tetapi setelah melihat nasib pemuda yang diseret oleh bawahan presiden negara, mereka semua tetap di tempat duduk mereka dan menutup mulut rapat-rapat. Siapa yang rela ingin dipukul di wajah oleh palu kayu? Hanya orang masokis yang akan melakukan itu. Setelah melihat bahwa tidak ada lagi orang bodoh yang ingin dipukul oleh palu kayunya, pendeta itu menganggukkan kepalanya dengan puas dan mengembalikan perhatiannya kepada kedua mempelai. Menghancurkan ekspresi berwibawanya, pendeta itu tersenyum dan mengedipkan mata pada half-elf, yang merasa sulit menahan tawa yang menggelegak di dalam dadanya. James, kakek William, berdeham sambil menyembunyikan palu kayu di balik jubahnya. Sebagai seseorang yang telah mendesak cucunya untuk memberinya sebanyak mungkin cicit, bagaimana mungkin ia membiarkan siapapun menghalangi kebahagiaannya dan William? Dengan Bapa yang Maha Kuasa yang memimpin pernikahan itu, tidak seorang pun, bahkan semua tokoh besar di bumi, dapat mencegahnya menikahi dua kekasih yang bernasib sial itu, yang terus saling mencintai, meskipun mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu. Bab 936 pacar yang bakal jadi pahlawan super. Setelah insiden singkat itu, pernikahan berjalan lancar. Adele menitikkan air mata setelah menyaksikan William dan Belle saling mengucapkan janji cinta. Raymond merasa bimbang, tetapi ini adalah sesuatu yang hampir semua ayah rasakan ketika melihat putri mereka di hari pernikahan mereka. Kakak laki-laki dan perempuan Belle benar-benar bahagia untuknya, dan mereka mendoakan adik perempuan mereka mendapatkan semua kebahagiaan yang dunia tawarkan. James tersenyum saat dia mengakhiri pernikahan dengan kata-kata yang ditunggu-tunggu semua orang. Dengan restu dari semua orang yang hadir di sini hari ini, sekarang aku nyatakan kalian berdua sebagai suami dan istri, kata James sebelum mengedipkan mata pada William. Sekarang kalian boleh mencium pengantin wanita. William tidak berdiri dalam upacara dan mengangkat kerudung yang menutupi wajah istrinya. Di bawah tatapan ribuan orang di dalam gereja, dan jutaan orang di seluruh dunia, half-elf itu mencium kekasihnya dengan penuh gairah. Sesaat kemudian, gemuruh tepuk tangan yang diikuti siulan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam gereja, saat semua orang memberikan restu mereka kepada pasangan pengantin baru yang telah resmi menjadi pasangan paling populer di dunia. Saat ciuman itu berakhir, William memegang erat tangan Belle saat mereka berjalan menuju altar. Para paparazzi menyalakan kamera mereka untuk mengabadikan momen indah ini yang akan menjadi berita utama di semua surat kabar keesokan harinya. Setelah keluar dari gereja, senyum jahat muncul di wajah William saat ia tiba-tiba menggendong Belle dengan gendongan putri.
Tindakan ini membuat para wanita menjerit kegirangan karena mereka menganggap citra bad boy dari half-elf itu sangat menarik. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Tanya Belle sambil tersenyum. Ia dapat melihat bahwa William sedang merasa senang saat itu, jadi ia memutuskan untuk mengikuti keinginan suaminya. Aku berencana untuk membawa kalian terbang, jawab William sebelum berbalik ke arah Raymond dan Adele yang berada tepat di belakang mereka. Ayah, Ibu, Belle dan aku akan mengambil jalan memutar sebentar sebelum pergi ke hotel untuk pesta perayaan, kata William. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan mempersulit kalian berdua. Tanpa menunggu jawaban mereka, William perlahan melayang di udara sebelum terbang ke utara. Dia berencana untuk mengajak Belle dalam penerbangan singkat untuk melihat-lihat seluruh kota sebelum pergi ke hotel bintang 5 yang disewakan Presiden Country K untuk mereka. Anak-anak memang tahu cara bersenang-senang, kata Presiden sambil terkekeh. Baiklah, Tuan dan Nyonya Parker, bolehkah kami pergi? Tentu saja, Tuan Presiden, jawab Raymond. Kami tidak akan melewatkannya untuk apapun. Adele tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, peran mereka adalah menghibur ribuan tamu yang datang untuk menjalin hubungan dengan keluarga mereka. Ini adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk melangkah ke kancah internasional, dan membiarkan perusahaan mereka melebarkan sayap dan membuka cabang di seluruh dunia. Paula dan Hannah menatap half-elf yang terbang ke utara, sambil menggendong sahabat mereka di lengannya. Bahkan sekarang, mereka masih tidak percaya semua hal yang telah mereka saksikan dan alami. Jika bukan karena William, keduanya tidak ragu bahwa mereka juga akan menjadi bagian dari korban yang telah hilang selamanya, bersama dengan kota yang telah lenyap sepenuhnya dari muka bumi. Hannah, apakah William mengatakan apakah dia memiliki saudara laki-laki yang lebih tua atau lebih muda? Paula bertanya sambil melihat ke arah William dan Belle yang juga terbang. Aku juga ingin ikut beraksi. Sudut bibir Hannah berkedut saat dia menatap sahabatnya dengan ekspresi tercengang. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Paula tidak terlintas di benaknya juga. Namun, dia merasa cukup malu untuk membahas topik ini di tempat terbuka. Ayo kita tanya William besok, jawab Hannah. Pada akhirnya, dia juga ingin tahu apakah dia bisa punya pacar yang cocok untuk jadi pahlawan super. Paula mengangguk tanpa sadar. Ayo kita lakukan itu. Tanda pisah tanda hubung. Bukankah kalian berdua akan memberi mereka ucapan selamat? Tanya James sambil menoleh kedua wanita muda cantik yang sedang melihat pasangan yang terbang di kejauhan. Kedua wanita muda cantik itu menggelengkan kepala. Jika dia melihatku, itu hanya akan membuat segalanya menjadi rumit, jawab wanita muda cantik dengan rambut merah panjang dan mata kuning itu sambil tersenyum. Sedangkan aku tidak ingin papa melihatku, jawab wanita muda berambut hitam itu. Dia masih belum tahu keberadaanku, jadi jika aku tiba-tiba muncul di depannya, itu mungkin akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. James terkekeh, tetapi tidak memaksakan masalah itu. Fakta bahwa dia bisa melihat calon cicitnya sudah cukup untuk membuat perjalanannya melalui kehampaan itu sepadan dengan usahanya. Ah, kakek buyut, aku punya permintaan, kata gadis cantik berambut merah panjang itu. Maple dan Cinnamon telah menyelinap ke dalam domain papa. Sehari telah berlalu sejak saat itu, dan aku khawatir mereka telah menyebabkan segala macam kesulitan bagi para peri malang di dalamnya. Kami akan pergi pada hari yang sama saat papa kembali ke Hestia. Jika memungkinkan, kami ingin kedua saudari nakal kami keluar dari domain 1000 binatang saat itu. Wanita muda berambut hitam panjang itu kemudian menyerahkan sebuah gelang perak kepada James. Kakek buyut, biarkan papa memakai gelang ini. Gelang ini akan membantunya melanggar hukum bumi dan memungkinkannya memasuki wilayah 1000 binatang. Efek gelang ini akan hilang dalam 2 hari. Aku harap Maple dan Cinnamon akan dibawa keluar dari wilayah itu saat itu. James mengangguk sambil menerima gelang perak itu. Akan mudah untuk memberikan gelang ini kepada William. Selain itu, dia ingin menghabiskan sedikit waktu lagi dengan cicit kembarnya sebelum mereka kembali ke garis waktu mereka sendiri. Aku akan memberikan ini kepada William di pesta nanti, jawab James. Namun, kurasa dia baru bisa membawa Maple dan Cinnamon keluar besok pagi. Bagaimanapun, hari ini adalah hari istimewa baginya dan Belle. Stella tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tentu saja, dia tidak ingin merusak hari istimewa William. Meskipun dia merasa kasihan pada penghuni wilayah 1000 binatang,
dia bersedia menunggu 1 hari lagi, sebelum kedua malaikat kecil itu dikembalikan ke pihak mereka. Bab 937 Papa menikahi cinta pertamanya. Di dalam wilayah 1000 binatang. Karena perbedaan waktu antara bumi dan Hestia, Maple dan Cinnamon telah berada di dalam wilayah 1000 binatang selama lebih dari seminggu. Selama mereka tinggal, kedua malaikat iblis itu telah mengunjungi semua yang ada untuk dikunjungi, sambil ditemani oleh Chiffon. Gadis berambut merah muda itu tidak mengizinkan kedua anak itu memasuki ruang bawah tanah Atlantis karena dia sangat khawatir tentang mereka. Ketika Ashe bertanya kepada Chiffon tentang Maple dan Cinnamon, gadis berambut merah muda itu hanya mengatakan kepadanya bahwa orang yang lebih memahami situasi saat ini adalah Lilith. Menemukan ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan Putri Sidoni, Lilith lebih dari senang untuk memberitahu Ashe dan Putri Succubus tentang apa yang terjadi di Deadlands. Setelah mendengarkan kisahnya, ekspresi Putri Sidoni menjadi serius. Sebagai seseorang yang menginginkan bayi William sejak awal, ini adalah pukulan yang tidak bisa dia terima begitu saja. Karena penemuan ini, Putri Sidoni mencoba berteman dengan kedua gadis kecil itu dengan menyuap mereka dengan makanan. Yang mengejutkannya, Maple dan Cinnamon tidak menghindar darinya, dan sesekali memanggilnya Mama Sidoni dari waktu ke waktu. Hal ini membuat Putri Sidoni dan Morgana terpikat dengan kedua anak yang menggemaskan itu. Dia sering terlihat menggendong salah satu dari si kembar setiap kali dia berjalan-jalan di dalam Thousand Beast Domain. Ashe sangat terhibur dengan pemandangan ini, sementara Chiffon merasa bimbang. Sebagian dari dirinya ingin memonopoli bayi-bayinya di masa depan, tetapi karena Putri Sidoni adalah salah satu saudara perempuannya, dia dengan enggan mengizinkan Maple atau Cinnamon untuk menemaninya ketika dia muncul di Thousand Beast Domain. Putri Sidoni akan mengajukan pertanyaan kepada kedua gadis itu dari waktu ke waktu, tetapi keduanya hanya akan menggelengkan kepala ketika ditanya tentang masa depan. Pada akhirnya, Putri Succubus menyerah, tetapi hubungannya dengan kedua gadis itu tidak berubah. Baginya, bayi-bayi William adalah bayi-bayinya. Itulah sebabnya dia akan memanjakan, memberi makan, mencium, dan meremas Maple dan Cinnamon setiap hari setelah kelasnya di Hestia berakhir. Suatu hari, ketika Chiffon dan Putri Sidoni sedang memberi makan pancake Maple dan Cinnamon, Ashe mengajukan pertanyaan polos, yang benar-benar mengubah suasana di dalam villa. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Will sekarang. Ini adalah pertanyaan polos yang Ashe gumamkan tanpa sadar, setelah menyeruput tehnya. Dia tidak tahu bahwa seorang gadis kecil tertentu, yang baru saja selesai memakan salah satu pancakenya, akan menjawab pertanyaannya. Dia akan menikah sekarang. Benar kan, Cinnamon? Tanya Maple. Jawab Cinnamon. Semua wanita di ruangan itu membeku, termasuk Charmaine yang menuangkan teh untuk semua orang. Maple, sayang, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Will akan menikah? Tanya Putri Sidoni. Ya, jawab Maple sebelum memakan panekuk di piringnya. Mereka seharusnya sedang berada di tengah-tengah upacara pernikahan. Sekarang, Ashe dan Chiffon mengerutkan kening, sementara Lilith tercengang. Putri Amazon itu mengira bahwa dia akan menjadi istri kelima William, tetapi urutannya telah berubah dan dia didorong keluar dari tempat yang telah dia klaim sebagai miliknya. Maple, apakah Will mungkin menyelamatkan atau menjemput seorang gadis di ruang bawah tanah? Kali ini Ashe yang mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa William tidak begitu longgar dalam hal hubungan. Tidak mungkin dia akan tiba-tiba menikahi seorang gadis tanpa alasan yang bagus. Cinnamon, yang sedang disuapi oleh Chiffon, memiringkan kepalanya ke samping sambil menatap Putri Sidoni dengan polos. Maple menggelengkan kepalanya. Tidak ada ruang bawah tanah di bumi, jadi bagaimana mungkin papanya menjemput seorang gadis di ruang bawah tanah? Itu tidak mungkin, tahu. Apakah kamu tahu identitas gadis itu? Putri Sidoni bertanya. Aku akan memberimu 20 panekuk jika kau menjawabku. Maple mengerutkan kening. Untuk sesaat dia tergerak oleh suap yang akan diberikan putri cantik itu padanya. Namun, pada akhirnya, dia bertahan dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu bahwa Papa menikahi cinta pertamanya, jawab Maple dengan nada polos. Papa mengatakan kepadaku bahwa aku tidak boleh memberitahumu apapun yang terjadi. Permisi, Putri Sidoni berkedip bingung setelah mendengar jawaban Maple. Dia tidak tahu siapa cinta pertama William, karena dia tidak pernah repot-repot bertanya kepadanya tentang wanita lain. Ketika dia menjadi tunangan William,
dia mengatakan bahwa dia tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki William selama dia akan mencintainya sama seperti mereka akan mencintainya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia merasa bahwa dengan ketampanannya, kecerdasannya, tubuh yang menggoda, dan kehebatannya di ranjang, dia akan dengan mudah menjadi favorit remaja berambut merah itu. Namun, setelah menghabiskan waktu bersamanya, Putri Sidoni dan Morgana menyadari bahwa William adalah seseorang yang benar-benar mencintainya dan para kekasihnya yang lain. Mereka berdua merasa bahwa bersaing dengan Wendy, Ashe, ST, dan Chiffon adalah usaha yang sia-sia. Meskipun ia mengerti bahwa William tidak mencintai mereka semua secara setara, ia tetap mencintai mereka dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah hal yang paling berharga di dunianya. Putri Sidoni dan Morgana telah belajar untuk menerima situasi ini, tetapi setelah mendengar bahwa William akan menikahi cinta pertamanya, ada sesuatu dalam dirinya yang tersentak. Cinta pertama, apakah ia berbicara tentang Celine? Putri Sidoni menggelengkan kepalanya. Celine ada di Hestia, dan William saat ini tidak ada di Hestia, jadi ini tidak mungkin. Jika memang begitu, mungkinkah itu ST? Tidak, mereka berdua adalah sahabat sebelum mereka menjadi sepasang kekasih, jadi itu juga bukan dia. Jika memang begitu, maka hanya ada satu jawaban, itu adalah seseorang yang William temui sebelum Celine. Putri Sucubus mengerutkan kening karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin dapat dipikirkannya saat ini. Lilith berada di perahu yang sama dengan saingan cintanya. Dia baru saja menjadi tunangan William, dan tidak menyadari berapa banyak kekasih yang dimiliki half-elf itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia merasakan sakit di dadanya setelah mengetahui bahwa tunangannya akan menikahi cinta pertamanya. Ashe dan Chiffon di sisi lain, saling melirik dengan tatapan penuh arti. Keduanya telah berbicara dengan William tentang banyak hal, dan half-elf itu tidak menyembunyikan apapun dari mereka, terutama nama cinta pertamanya. Namun, yang membingungkan mereka berdua adalah mereka mengira Belle tinggal di Hestia. Mereka tidak tahu bahwa orang yang dibicarakan oleh half-elf adalah cinta pertamanya di kehidupan sebelumnya. Bab 938 Tolong, buat bayi sebanyak mungkin dengan cucuku. Pesta perayaan di hotel tempat Presiden Countryka sedang dalam perjalanan ketika William dan Belle tiba di tempat tersebut. Banyak VIP dari seluruh dunia telah mengesampingkan urusan penting mereka hanya untuk dapat menghadiri pernikahan mereka. Tentu saja, ini adalah tempat yang sempurna untuk menjalin hubungan dengan orang-orang paling berpengaruh di dunia. Jadi bahkan ketika mempelai pria dan wanitanya tidak ada, orang-orang memastikan untuk berbaur dengan rekan-rekan mereka, serta calon mitra bisnis untuk kolaborasi di masa mendatang. Raymond dan Adele, yang terpaksa menghibur mereka saat William dan Belle pergi, tentu saja menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin berbicara dengan mereka, dan jika memungkinkan, berkolaborasi dengan cara apapun yang memungkinkan untuk memperkuat hubungan mereka. Adele adalah orang yang mengelola bisnis keluarga, sementara Raymond mengelola rumah sakit mereka. Meskipun keduanya bekerja di bidang yang berbeda, itu tidak menghentikan mereka untuk berjabat tangan dengan presiden, perdana menteri, raja, dan bahkan oligarki dari seluruh dunia. Orang tua Belle tahu bahwa mulai saat ini, keluarga mereka bisa melupakan tentang bersikap rendah hati lagi. Saat William mendarat sambil menggendong istrinya, orang-orang di tempat kejadian langsung bersemangat dan tersenyum. Half-elf itu tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari nasib ini. Untungnya, dia melihat seseorang dengan senang hati mengambil beberapa piring dari meja prasmanan, dan memutuskan untuk menyerahkan semua tanggung jawab kepada penipu tua itu. Remaja berambut merah itu membantu Belle berdiri sebelum berbicara kepada semua orang yang menatapnya seperti angsa emas yang tidak ingin mereka lepaskan. Teman-teman, yang datang dari seluruh dunia, saya sangat senang bahwa kalian semua datang untuk memberi kami restu, kata William sambil tersenyum. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, hari ini adalah hari istimewa, jadi saya tidak ingin membicarakan tentang politik dan topik yang berhubungan dengan bisnis. Namun, itu tidak berarti bahwa keluarga Ainsworth saya tidak tertarik dengan lamaran kalian. William berhenti sejenak saat dia berjalan menuju meja prasmanan sambil memegang tangan Belle. Tatapan semua orang mengikutinya hingga ia berhenti di depan seorang lelaki tua yang sedang menaruh beberapa paha ayam goreng di piringnya. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kepala keluarga kami, William mengumumkan sambil meletakkan tangannya di bahu bandit tua itu. Ini kakekku, James von Ainsworth.
Setiap keputusan dalam keluarga kami harus melalui dia terlebih dahulu. Itu sebabnya, aku akan sangat menghargai jika kalian berdiskusi tentang masalah politik dan bisnis dengannya. James mengunyah paha ayam sambil melihat kerumunan orang di sekitarnya. Tentu saja, orang tua Belle, serta mereka yang duduk di dekat bagian depan altar mengenali lelaki tua yang memimpin upacara pernikahan William dan Belle. James tidak keberatan dijadikan kambing hitam kali ini karena ia mengerti bahwa William memiliki tugas yang lebih penting untuk dituntaskan, yaitu menyimpan tenaganya agar dapat menambah jumlah anggota keluarga mereka. Karena itu, lelaki tua itu dengan senang hati mengambil satu untuk tim dan menghadapi para elang dan burung nasar yang berencana memberinya hadiah dan suap. Karena mereka menawarkan sesuatu secara gratis, akan sangat disayangkan jika ia tidak mengambilnya, bukan? Semuanya, panggil saja aku James, kata James sambil tersenyum. Kalian sudah melihat betapa hebatnya cucuku, tetapi tahukah kalian bahwa aku lebih hebat darinya? Sudut bibir William berkedut setelah mendengar kata-kata kakeknya. Dia berencana menggunakan orang tua itu sebagai kambing hitam, namun, penipu tua itu berhasil membanggakan dirinya sendiri, dan memberitahu semua orang bahwa dia lebih hebat darinya. Konyol, namun, sebelum William sempat mengatakan apapun, James menyerahkan sebuah gelang perak kepadanya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Gelang ini akan memungkinkanmu untuk mengunjungi domainmu untuk sementara waktu, bisik James. Ada dua gadis kecil berambut merah muda yang menyelinap ke dalamnya saat kau tidak sadarkan diri. Namun, kau tidak harus berurusan dengan mereka hari ini. Keduanya tidak berbahaya, jadi tidak apa-apa jika kau menunggu sampai besok untuk menjemput mereka. Untuk saat ini, prioritaskan bulan madu dengan istrimu, bolehkah aku menjelaskannya? William berkedip sekali lalu dua kali setelah mendengar pernyataan James. Dia tidak menyangka bahwa dua gadis pemakan permen itu telah masuk tanpa izin ke domain 1000 binatang miliknya. Dia sangat tergoda untuk melihat sekilas mereka berdua, tetapi tatapan penuh arti James mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu sampai besok sebelum membawa mereka keluar dari domainnya. Gadis-gadis kecil itu seharusnya sudah bertemu Chiffon sekarang, pikir William sambil menganggukkan kepalanya kepada kakeknya untuk memberitahu bahwa dia mengerti niatnya. Meskipun dia sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi di dalam domainnya, dia juga mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengunjunginya. James tersenyum dan mengalihkan perhatiannya ke Belle, yang sedang menatap James dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku sangat senang memilikimu di keluarga kami, Belle, kata James. Tolong, buatlah bayi sebanyak yang kau bisa dengan cucuku. Semakin banyak semakin meriah. Si cantik berambut hitam tersipu karena dia tidak menyangka kakek William akan mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. William di sisi lain hanya terkekeh karena dia tahu bahwa James ingin memperluas garis keturunan keluarga mereka sebanyak mungkin. Sejujurnya, half-elf itu ingin segera meninggalkan pesta secepatnya, sehingga ia dan Belle bisa menghabiskan waktu berdua. Sekarang setelah mereka menikah, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya untuk memeluk Belle dan meresmikan pernikahan mereka. James kemudian mengambil perannya dan berbicara dengan tamu VIP yang datang dari seluruh dunia. Meskipun ia dan William tidak bisa tinggal lama di bumi, itu tidak berarti James tidak bisa menipu mereka sebelum pergi. Bagaimana dengan kerjasama di masa mendatang? Itu bisa menunggu hingga hubungan antara Hestia dan bumi stabil. Ia hanya akan membuat janji untuk saat ini, dan memberitahu mereka bahwa ia dan William masih perlu menyelamatkan dunia lain selain bumi dari ancaman golem hitam raksasa yang muncul kemarin. Ia menambahkan bahwa jika mereka tidak melakukannya, golem raksasa akan muncul di lokasi acak di bumi dan mendatangkan malapetaka, seperti yang mereka lakukan di Kasiti. Bagi para pejabat tinggi dari berbagai negara, ini adalah masalah yang sangat penting. Mereka semua sangat mendukung James dan bahkan bertanya apakah ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka bersedia menyediakan peralatan canggih untuk menghadapi para golem hitam raksasa, yang kekuatannya telah mereka saksikan sendiri. Pembicaraan berjalan lancar dan James berhasil menipu banyak orang. Hari itu sangat produktif, dan dia sangat senang dengan hasilnya. Tanda pisah tanda hubung. 2 jam kemudian, William dan Belle sudah menyelinap keluar dari pesta dan kembali ke kamar mereka. Bagi mereka berdua, setiap menit sangat berharga, jadi mereka tidak ingin menyia-nyiakannya jika mereka bisa menghindarinya. Aku mencintaimu, Belle, kata William sambil menatap istrinya yang masih mengenakan gaun pengantinnya.
Belle melingkarkan lengannya di leher William dan mencium bibirnya. Aku juga mencintaimu. Setelah ciuman pertama mereka berakhir, ciuman kedua pun menyusul. Kali ini, ciuman itu lebih intens dan lebih bergairah. Tak lama kemudian, gaun pengantin Belle terlepas dari tubuhnya yang cantik dan halus. Membuat napas half-elf itu sedikit tersengal-sengal. Si cantik berambut hitam tersenyum saat mulai melepaskan pakaian William. Saat semua pakaian mereka tergeletak di lantai, Belle memegang tangan William dan menuntunnya ke kamar mandi. Matahari masih belum terbenam, jadi mereka masih punya banyak waktu untuk menyegarkan diri sebelum Belle menyajikan hidangan utama untuk William. Sayangnya, si peri half itu punya rencana lain. Senyum nakal muncul di wajah William saat si cantik berambut hitam mengisi bak mandi dengan air. Sebagai seseorang yang telah bertempur dalam banyak pertempuran malam dengan istri-istrinya, sang half-elf memiliki lebih dari cukup pengalaman tentang cara membelai api gairah yang mulai berkobar di dalam tubuh Belle yang cantik dan tak tertahankan. Bab 939 mengisinya dengan cintanya R18. Penafian, kamu dan aku sama-sama tahu apa yang akan terjadi di sini. Jika kamu tidak nyaman membaca tindakan semacam ini, silakan lewati bab ini. Apa yang kamu lakukan? Belle bertanya ketika dia merasakan tangan nakal William membelai punggungnya. Hanya memeriksa ulang untuk melihat apakah ada luka yang tidak terlihat yang mungkin terlewatkan kemarin, jawab William sambil meremas lembut sanggul lembut di depannya. Belle tidak berusaha melepaskan tangan nakal William. Dia bisa merasakan pipinya terbakar karena malu karena dia bisa merasakan kehangatan yang berasal dari sentuhan kekasihnya, yang membuat tubuhnya mulai memanas. Melihat bahwa si cantik berambut hitam tidak menolak rayuannya, half-elf memutuskan untuk sedikit lebih berani saat dia menarik Belle ke arahnya hingga punggungnya bersandar di tubuhnya. Pipi si cantik berambut hitam berubah menjadi lebih merah ketika dia merasakan sesuatu yang panas dan keras menekan punggungnya. Meskipun sebelumnya ia sudah melihatnya sekilas, ia tidak lama-lama menatapnya karena takut William akan menggodanya. Ia menoleh menatap suaminya dengan wajah penuh ketidakadilan, tetapi sebelum ia sempat menyuarakan keluhannya, bibirnya telah tertutup oleh sebuah ciuman. Pada saat itulah tangan William mulai membelai payudaranya, yang membuat Belle lupa apa yang akan ia katakan selanjutnya. Tak lama kemudian, suara ciuman bergema di dalam kamar mandi. Serangan tiga arah William membuat si cantik berambut hitam itu tak berdaya saat bibir, tangan, dan Little Will bekerja sama untuk membuat kaki Belle melemas. Lidah William telah menyerbu bibir Belle dan membukanya. Ini bukan pertama kalinya remaja berambut merah itu mencium Belle dengan cara seperti ini, jadi ia sudah terbiasa dengan ciuman intens seperti ini. Saat bibir mereka terpisah, desahan keluar dari bibirnya saat lututnya hampir menyerah karena kekurangan kekuatan. Untungnya, William sudah lama bersiap untuk hal ini terjadi, jadi dia menggendong istrinya dan dengan penuh kasih sayang meletakkannya di dalam bak mandi, di mana ronde kedua ciuman, meraba-raba, dan menggigit terjadi. Tubuh gadis yang tidak bersalah itu terkulai lemas di pelukan William saat dia membawanya keluar dari bak mandi. Half-elf itu menggunakan sihir angin untuk mengeringkan diri mereka dalam hitungan detik karena dia telah mencapai batasnya. Desahan Belle yang penuh kenikmatan di dalam bak mandi hampir membuatnya ingin melahapnya saat itu juga, tetapi dia bertahan karena dia ingin membuat pengalaman pertama mereka berkesan. Saat dia membaringkan Belle di tempat tidur, kecantikannya yang telanjang terpampang jelas bagi William untuk dilihat dan disaksikan. Melihat tatapan penuh nafsu dari half-elf yang menjelajahi seluruh tubuhnya, si cantik berambut hitam itu merasa begitu terbuka. Meski begitu, dia tidak menutupi asetnya, dan membiarkan William melihat sebanyak yang dia mau. "Kamu sangat cantik, Belle," kata William sambil menundukkan kepalanya untuk mencium kening Belle. Belle merasa sangat senang mendengar pujian sepenuh hati dari William. Dia telah melihat istri-istri William, dan mereka semua cantik dengan caranya sendiri. "Will, kumohon," pinta Belle. "Aku tidak tahan lagi." Setelah William terus-menerus membelai dan menggoda, tubuh si cantik berambut hitam itu terbakar oleh gairah. Half-elf itu telah memastikan untuk benar-benar mengobarkan api hasrat di dalam hati dan pikirannya, yang membuat gadis suci itu memohon kepada kekasihnya untuk memberinya kelegaan. Mendengar kata-kata izin dari bibirnya, William sekali lagi memanjakan dirinya dalam mencium bibir lembutnya. Tangannya bergerak ke bawah hingga meluncur melewati perut bagian bawah Belle, mencapai pintu masuk keperawanannya. Tak lama kemudian, jemari William membelai tempat itu, membuat tubuh Belle bergetar.
Ia benar-benar sangat sensitif saat ini, jadi rangsangan apapun sudah cukup untuk membuatnya mencapai klimaks. William kemudian mencium leher Belle, turun ke tulang selangka. Tangan kirinya sekali lagi meraba payudara kiri istrinya, dan dengan lembut mencubit ujung merah muda yang perlahan mulai mengeras karena sentuhan sensualnya. Half-elf itu kemudian mencium payudara kanan Belle, sebelum mengisap, dan dengan lembut menggigit ujung merah muda yang menunggu cinta dan kasih sayangnya. Tanpa sepengetahuan Belle, William menggunakan seluruh tekadnya untuk mengendalikan dorongannya. Ia dengan sabar, melonggarkannya, sehingga penyatuan mereka tidak akan terlalu menyakitinya. Setelah menikmati payudaranya yang berukuran sempurna yang pas di tangannya, half-elf itu mulai menciumnya ke bawah. Saat lidah William membuka paksa bibir bawahnya, dan mencicipi buah terlarangnya, tubuh Belle bergetar saat ia mencapai klimaks lainnya. Half-elf itu berhenti sejenak dan memeriksa kondisinya. Meskipun ia ingin membuat pengalaman pertama Belle semenyenangkan mungkin, ia masih khawatir tentang kesehatannya. Pemindaian diagnostik cepat memberitahunya bahwa ia baik-baik saja, dan hanya menikmati sisa-sisa orgasmenya. William ingin mengukir Belle secara utuh dalam ingatannya. Desahan lembut kenikmatannya, tubuhnya yang halus dan lembut, dan ekspresinya yang acak-acakan yang sangat berbeda dari tampilan tenang dan kalem yang selalu ia tunjukkan saat ia berada di universitas. Ia menginginkan semuanya, dan lebih dari itu. William ingin semuanya terukir dalam jiwanya, sehingga ia tidak akan bisa melupakannya apapun yang terjadi. Ketika Belle mencapai orgasme ketiganya, half-elf itu tahu bahwa ia lebih dari siap untuk penyatuan mereka. "Apakah kau siap, Belle?" tanya William. "Ya," jawab Belle dengan wajah memerah. Ia belum pernah merasakan kenikmatan seperti ini dalam hidupnya, dan sebagian dari dirinya ingin sekali memberikan kesuciannya kepada pria yang dicintainya dengan sepenuh hatinya. William tahu bahwa Belle sudah mencapai batasnya, jadi ia tidak lagi menunda dan merentangkan kedua kakinya. Ketika William menurunkan pinggulnya, desahan keluar dari bibir Belle saat kekasihnya menyatu dengannya. Meskipun ia merasakan sedikit sakit, itu tidak sesakit yang dibayangkannya. Tak lama kemudian, Belle merasakan bagaimana rasanya menjadi penerima cinta William yang panas dan penuh gairah. William tidak lagi menggodanya, yang membuatnya bersyukur. Namun, setiap kali William menurunkan pinggulnya, ia bisa merasakan William masuk lebih dalam ke dalam tubuhnya. Ia bisa merasakan betapa kerasnya William, dan betapa panasnya ia, dan itu membuat isi perutnya meleleh, mengetahui bahwa half-elf menginginkannya. Belle bisa merasakan keinginan William untuk menandainya sebagai wanitanya, saat keduanya tenggelam dalam badai gairah yang telah menguasai indera mereka. Tepat saat dia hampir mencapai puncak kenikmatan, William mengerang saat dia menurunkan pinggulnya untuk terakhir kalinya, dan menyemprotkan esensinya ke dalam dirinya. Tubuh si cantik berambut hitam itu bergetar saat gelombang kenikmatan, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya turun padanya seperti air pasang, membuatnya kehilangan kesadaran karena betapa kuatnya orgasmenya. Meskipun dia pingsan sesaat, kejantanan William menempel erat di pintu rahimnya, menuangkan benihnya ke dalam dirinya. Si half-elf terengah-engah karena ini mungkin sesi bercinta paling intens yang pernah dia alami dalam hidupnya saat ini. Pelepasannya begitu kuat sehingga dia merasa sedikit terkuras setelahnya. Menjalankan mantra diagnostik pada Belle, dia lega mengetahui bahwa dia baru saja pingsan karena kenikmatan yang dialaminya. Setelah beberapa ketukan ringan di pipinya, si cantik berambut hitam itu sadar kembali. "Apakah kamu baik-baik saja?" William bertanya sambil membelai sisi wajahnya. Belle mengangguk. Saat ini, dia terlalu terkuras untuk berbicara, dan hanya mengangguk singkat kepada William untuk memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. William masih terpendam dalam-dalam di dalam dirinya, dan dari kelihatannya, itu tidak akan keluar dalam waktu dekat. Half-elf itu memperhatikan dengan saksama ekspresi dan kondisi Belle. Jika yang terakhir tidak ingin melanjutkan, dia tidak akan memaksanya, dan membiarkannya beristirahat. "Apakah masih sakit?" William bertanya sambil mencium keningnya. "Tidak," jawab Belle. "Hanya sakit pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, rasa sakitnya hilang sepenuhnya." "Apakah kamu ingin melanjutkan?" "Ya, tetapi lakukan dengan lembut kali ini." "Oke," jawab William sambil sekali lagi menggerakkan pinggulnya, tetapi kali ini dengan lambat. Di antara istri-istrinya, Chiffon suka bercinta dengan cara ini, jadi William sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kurang dari 5 menit kemudian, Belle sekali lagi mencapai orgasme karena half-elf itu terlalu ahli dalam seni bercinta.
Kali kedua sama intensnya dengan yang pertama. Untungnya, dia tidak kehilangan kesadaran, tetapi terbaring terengah-engah di tempat tidur saat benih William mengalir di dalam rahimnya, memenuhinya dengan cintanya. Bab 940 menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh dilihat. William terkejut dengan kegigihan Belle. Meskipun dia tidak sekuat istri-istrinya dari Hestia, si cantik berambut hitam berhasil bertahan 5 ronde dengan jeda di antaranya. Si peri setengah membawanya kembali ke kamar mandi dan membersihkannya dengan benar. Dia juga menggunakan mantra generasi untuk membantunya pulih lebih cepat, dan menyembuhkan luka tak terlihat yang mungkin dideritanya setelah bercinta. William kemudian menggendong Belle kembali ke kamar tidur dan membaringkannya di tempat tidur. Dia telah melepas spray sebelumnya, dan menggantinya dengan yang baru, sehingga istrinya yang kelelahan dapat beristirahat dengan baik. Remaja berambut merah itu menutupinya dengan selimut, dan mengamati wajahnya yang sedang tidur. Si cantik berambut hitam tampak begitu tak berdaya sehingga membuat William ingin mencubit pipinya dengan lembut karena betapa imutnya dia. Tentu saja, dia hanya memikirkan hal ini, dan tidak tega untuk benar-benar melakukannya. Aku yakin semua pria yang mencintaimu di universitas sedang mengutukku sekarang, gumam William dengan ekspresi puas di wajahnya. Half-elf yakin akan hal itu karena jika dia berada di tempat mereka, dia akan melakukan hal yang sama. Dia mungkin akan mengutuk pria yang dinikahi Belle setinggi langit, sambil berharap kejantanannya tidak akan pernah berdiri lagi. William tersenyum sambil mencium kening Belle sebelum memeluk tubuhnya untuk tidur. Sudah lama sekali sejak dia merasakan hatinya tenang. Sebelum dia menyadarinya, dia tertidur lelap, bukan karena kelelahan, tetapi karena kebahagiaan memiliki Belle sebagai salah satu istrinya. Tanda pisah tanda hubung. Akademi Hestia. Wajah Shannon memerah saat dia menurunkan kuas di tangannya ke samping. Di depannya, gambar half-elf tampan yang sedang bercinta dengan seorang wanita cantik berambut hitam dapat terlihat. Sapuan kuas yang sensual, dan warna-warna yang hidup menggambarkan pemandangan itu dengan sangat jelas. Begitu jelasnya sehingga bahkan Shannon, yang telah dikurung di dalam kuil selama bertahun-tahun, mengerti apa yang dilakukan kedua orang dalam gambarnya. Aku harus menyembunyikan ini di suatu tempat di mana ibu dan ayah tidak dapat melihat, gumam Shannon sambil buru-buru meraih kanvas, yang masih sedikit basah. Dia kemudian melihat sekeliling ruangan untuk mencari tempat yang cocok untuk menyembunyikan gambarnya. Setelah menemukan tempat yang tepat, wanita muda itu melangkah maju dengan ekspresi memerah di wajahnya. Salah satu kekuatannya memungkinkannya untuk melihat kejadian yang sedang terjadi di masa sekarang. Gambar-gambar yang muncul di kepalanya benar-benar acak. Namun, selama beberapa minggu terakhir, satu-satunya adegan yang muncul di benaknya adalah yang berhubungan dengan keluarga William. Dia telah menggambar pertempuran melawan Giants yang diikuti oleh James dan bawahannya. Dia telah menggambar paman William, Morgan, yang sekarang bertanggung jawab atas lantai Asgard di Menara Babilonia. Dia telah menggambar seorang wanita misterius, yang menemani Hawa di benua tengah, sementara dijaga oleh 2 Minotaur yang kuat. Dan terakhir, dia telah menggambar pertempuran William di Deadlands, pertempurannya di bumi, serta pertempuran William diranjang dengan istri barunya, Belle. Karena gambar-gambar yang telah dia lihat dengan kekuatannya, Shannon secara tidak sadar telah menjadi penggemar William. Dia menantikan setiap hari baru untuk kemungkinan menggambar lebih banyak petualangannya, baik di Hestia maupun di dunia luar. Tepat saat Shannon hendak menyembunyikan kanvas di tangannya dengan benar, seorang wanita cantik muncul di tengah ruangan dan memanggilnya. "Sayang, apakah kamu menggambar lukisan lain?" Wanita cantik itu bertanya sambil berjalan ke arah Shannon sambil tersenyum. "Kemari, biarkan aku melihatnya. Aku sangat penasaran dengan apa yang telah kamu gambar kali ini." "Ibu, gambar ini masih belum selesai." Shannon tergagap sambil menyembunyikan gambar itu di balik punggungnya. "Aku akan memperlihatkannya saat sudah selesai, tapi untuk sekarang, aku ingin beristirahat dulu." Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tahu bahwa putrinya akan merasa sangat mengantuk setiap kali dia menggunakan kekuatannya untuk mencari gambar untuk digambar. Karena itu, dia tidak lagi bersikeras melihat gambar putrinya. Melihat bahwa ibunya tidak berniat untuk melihat gambarnya dengan paksa, Shannon meletakkan kanvas itu di salah satu rak yang telah dibangun di ruang tamu. Dia meletakkannya di tengah-tengah gambarnya yang lain, tidak lagi peduli bahwa catnya masih sedikit basah. Yang terpenting adalah dia tidak boleh membiarkan siapapun melihatnya, atau dia pasti akan mati karena malu.
Setelah memastikan bahwa kanvas itu disimpan dengan benar, Shannon pergi untuk memeluk ibunya, yang membalas pelukannya sambil tersenyum. "Apakah ayahmu datang mengunjungimu?" Wanita cantik itu bertanya. "Aku bisa merasakan keilahiannya di dalam ruang tamu." Shannon menganggukkan kepalanya. "Beberapa hari yang lalu, dia datang berkunjung. Namun, saya sedang sibuk menggambar, jadi kami tidak sempat mengobrol." Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Meskipun dia dan suaminya tidak selalu menghabiskan waktu bersama karena sama-sama sibuk, mereka selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi putrinya guna memeriksa kondisinya secara berkala. "Shannon, apakah kamu demam?" tanya wanita cantik itu sambil menempelkan telapak tangannya di dahi Shannon. "Kamu agak panas, dan wajahmu memerah. Kamu tidak begadang untuk menggambar lagi, kan? Apakah kamu tidak cukup istirahat?" Shannon menunjukkan ekspresi yang bertentangan di wajahnya saat ia mencoba memikirkan apa yang harus ia katakan kepada ibunya. Ia tahu bahwa ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia merasa bergairah dan terganggu setelah menyaksikan William bercinta dengan istrinya. Wanita muda itu lebih suka mengubur dirinya dalam lubang karena malu, daripada ibunya mengetahui kebenarannya. "Maafkan aku," jawab Shannon. "Aku melihat sebuah adegan yang menarik, dan aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menggambarnya." Shannon tahu bahwa dewa dapat dengan mudah mengetahui ketika orang-orang berbohong, jadi ia memutuskan untuk mengatakan setengah kebenaran kepada ibunya agar ia tidak khawatir. Ia memang telah melihat sebuah adegan yang menarik, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggambarnya di atas kanvas. Karena ini adalah kebenaran, wanita cantik itu hanya dapat dengan enggan menerima jawaban putrinya sebelum ia menuntun putrinya ke tempat tidur di mana ia dapat beristirahat dengan baik. "Istirahatlah, sayangku," kata wanita cantik itu sambil duduk di samping tempat tidur, memegang tangan putrinya. "Aku akan menemanimu sebentar, sehingga kau dapat tidur tanpa khawatir." Shannon menganggukkan kepalanya dan memejamkan matanya. Hanya semenit berlalu sebelum napasnya yang lembut mencapai telinga wanita cantik itu, yang membuatnya merasa lebih baik. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa meskipun Shannon sedang tidur, pikirannya sangat aktif. Hubungan wanita muda itu dengan William tetap terjalin, dan dia telah melihat semua yang terjadi secara langsung. Kalau saja wanita cantik itu dan Amon tahu bahwa William secara tidak langsung mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh kepada putri mereka, mereka berdua pasti akan menyeret William ke domain mereka sehingga mereka bisa mencekiknya sampai dia memohon belas kasihan.